eh, banyak manusia yang tidak mempercayai dengan adanya kiamat ini, terutama orang-orang yang berpaham materialistis, bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan surgawi, bahwa surganya ya di dunia ini. Dia tidak mempercayai kehidupan setelah dunia ini. Kalau kita mau berpikir sejenak, bukankah kita sudah mengalami banyak perpindahan alam, dari alam ruh kemudian dipindahkan oleh Allah ke alam yang mendustakan, yang tidak percaya dan tidak membenarkan adanya kehancuran alam ini kelak, yakni hari kiamat, adalah suatu keingkaran dan bisa dikatakan keluar dari agama Islam, karena dia tidak mempercayai keimannya di salah satu rukun iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Yang artinya sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, yang datangnya itu disamarkan, tidak diberitahukan, dirahasiakan oleh Allah. Tujuannya apa? Litujza kullu nafsim bima tas'a. Balasan dari apa yang diusahakan. Anak-anak sekalian, bahwa sebetulnya bahwa kiamat itu tidak perlu kita risaukan, karena sudah ada kepastian kehadirannya. Yang perlu kita risaukan adalah bagaimana bekal kita menghadapi hari kiamat. Karena kalau kiamat diartikan adalah mematikan apa yang hidup, maka setiap saat, setiap menit, bahkan setiap detik dalam kehidupan kita adalah terjadi kiamat. Ada kiamat sughra, ada kiamat kubra, kiamat kecil atau kiamat besar. Kiamat kecil ini nyaris setiap saat, dan mesti setiap saat terjadi pada diri kita. Bisa berupa kematian atau yang lain sebagainya. Bisa berupa bencana alam, angin topan, tsunami, banjir, gunung meletus dan lain sebagainya. Itu adalah kiamat sughra.
Bukankah itu setiap saat kita alami? Kematian yang kita tidak tahu kapan saatnya terjadi pada diri kita, itu adalah kiamat. Yang inti dari kiamat-kiamat kecil itu bagaimana kita mempersiapkan bekal menghadap Sang Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, kalau kita bisa menalar dan memberikan semacam keterangan kepada orang-orang yang percaya atau bahkan orang-orang yang tidak percaya, oke, kita coba nalar secara akal saja bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang terbatas. Orang mengatakannya adalah kehidupan yang tidak langgeng, kehidupan yang rusak. Artinya ada satu perubahan kita secara hakikat kita sebagai makhluk, bahwa apa-apa yang diciptakan oleh Allah, artinya kita makhluk, pasti akan mengalami kerusakan, pasti akan mengalami perubahan. Coba kita nalar. Sebelum kita lahir ke dunia ini, kita mengalami alam rahim, di mana kita masih berupa bayi orok, dan kemudian Allah mengeluarkannya dari alam rahim itu ke alam dunia. Allah menghadirkannya ke alam dunia. Jadilah kita bayi yang berada di alam dunia. Dari bayi kemudian kita berubah menjadi anak-anak. Dari anak-anak kita berubah menjadi remaja. Dari remaja kita berubah menjadi orang tua, dewasa dan orang tua. Atau satu saat nanti kemudian Allah mematikannya. Meskipun kematian itu tidak menunggu pada hari tua, bisa jadi kematian itu datang di saat kita ada di alam rahim. Bisa jadi kematian itu datang ketika bayi itu sudah lahir dan Allah mengambil ruh itu. Bisa jadi kematian itu terjadi saat kita anak-anak, saat kita remaja, atau bahkan dewasa. Intinya kematian akan datang setiap saat. Itu juga kiamat. Kita tidak usah merisaukan kapan kiamat itu terjadi. Tidak. Yang kita risaukan, bekal apa yang bisa kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mempercayai dan membenarkan kiamat itu pasti terjadi, bagaimana keadaan kiamat sebetulnya? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa humilatil ardu wal jibalu fadakkata dakkatan wahidah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Sekali bentur hancur lebur. Allah menggambarkan dalam Al-Quran, yauma yakunun nas kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada hari itu manusia seperti larang yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan adalah gunung laksana bulu yang dihambur-hamburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitulah gambaran kiamat. Bahkan dalam surat Az-Zalzalah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqala. Jika Allah mengguncang-guncangkan bumi ini dengan guncangan yang dahsyat, dengan guncangan yang maha dahsyat, wa akhrajatil ardu athqala, dan Allah mengeluarkan beban isi bumi. Kamu sekalian, begitu dahsyatnya, luar biasanya kejadian dan peristiwa di hari kiamat. Ilmu geologi ini kiamat kalau ditinjau dari faktor alam, bahwa bumi ini terbentuk dari gas panas. Dalam jangka waktu jutaan tahun itu kemudian gas panas itu membeku dan padat. Nah, kemudian dalam perut bumi ini juga tersimpan gas-gas panas. Sifat dari gas-gas panas ini berkembang dan mendesak untuk keluar. Sehingga gas-gas panas dalam perut bumi yang mendesak terus berkembang untuk keluar ini tetap tertahan karena ada tekanan dari energi di luar bumi, yakni atmosfer bumi. Sehingga terjalin keseimbangan. Yang dalam perut bumi seimbang untuk tidak terus menonjol keluar karena atmosfer bumi terjaga dengan baik. Satu saat nanti Allah akan menghentikan atmosfer ini, dan gas-gas panas yang ada dalam perut bumi sesuai dengan perkembangan, sifat berkembangnya, ia akan mendesak keluar ke sini, akhirnya bumi akan mengalami pecah. Secara alam ini bisa dibuktikan bahwa bumi ini satu saat juga akan hancur secara geologi. Anak-anakku sekalian, hal yang lebih penting lagi adalah apakah tanda-tanda kiamat ini sudah ada saat ini? Ada tanda-tanda yang kecil, ada tanda-tanda yang besar. Salah satu tanda kecil itu adalah bermunculannya maksiat yang dikerjakannya secara terang-terangan, tidak ada rasa malu lagi. Zina dikerjakan terang-terangan, artinya sudah tidak punya perasaan malu, tidak punya rasa beban melakukannya. Banyak anak yang melawan orang tuanya, seakan orang tua menjadi budaknya, anak menjadi tuannya, dan lain sebagainya. Tanda-tanda ini terus bertebaran di sekeliling kita. Itu merupakan Allah memberikan tanda-tanda bahwa kiamat akan segera Allah segerakan. Kalau tanda-tanda besarnya ini belum kita dapati sekarang ini. Munculnya Dajjal, Imam Mahdi, dan lain sebagainya. Bahkan sampai lenyapnya Al-Quran, tulisan dalam Al-Quran sudah tidak ada lagi. Ya'juj dan Ma'juj dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih ekstrem lagi, matahari ini akan muncul dari sebelah barat. Yang biasanya barat itu tempat terbenamnya matahari. Satu saat nanti ketika kiamat akan muncul, matahari ini akan terbit dari sebelah barat. Anak-anakku sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, sebagaimana yang sudah saya tekankan berulang kali di awal video kita kali ini,
bahwa tidak perlu kita risaukan kehadirannya. Yang perlu kita risaukan adalah bagaimana kita mengisi hati kita, amaliyah kita dengan senantiasa ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam profesi kita. Kalian sebagai pelajar, belajarlah yang baik. Kalian sebagai remaja, anak-anak di lingkungan kampung kalian, jadilah anak-anak remaja yang baik, bergaulah dengan yang baik-baik. Kalian sebagai profesi apapun, sebagai dokter, jadilah dokter yang baik. Kalian sebagai karyawan, buruh tani dan lain sebagainya, jadilah karyawan buruh tani yang baik. Niatkanlah semuanya untuk mencari nafkah bagi seorang pekerja, untuk mencukupi anak istrinya, untuk mencukupi keluarganya, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video kali ini senantiasa mengingatkan kita akan kematian yang menjadi kiamat kecil, mengingatkan kita kepastian hadirnya kiamat kubro yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya bagi saya dan kita semuanya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.